Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu akan merasakan kuasa Tuhan saat Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, di Yosua 3 ayat 10, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana orang Israel akan melewati sungai Yordan dengan tujuan untuk memerangi atau menguasai penduduk di Yerikho. Tetapi di situ kita tahu Bapak Ibu bahwa penduduk Yerikho sangat besar dan tentaranya sangat kuat. Bahkan tembok Yerikho yang mengelilingi kota itu sangat besar, dan itu adalah tembok yang sangat terkenal, yang tidak mudah bagi semua orang musuh pada waktu itu untuk menembus kota pertahanan Yerikho. Nah, sementara orang Israel yang sedang dipimpin oleh Yosua menggantikan Musa sedang berada di sungai Yordan, dan untuk masuk di kota Yerikho harus menyeberangi sungai Yordan. Dan itu adalah tantangan yang telah lebih dahulu membuat hati mereka bimbang, tawar hati, tidak bersemangat, melihat bahwa kota Yerikho besar, tentaranya gagah perkasa, dan kotanya terbentengi oleh tembok besar. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan penduduk Yerikho itu dan menguasainya seperti firman Allah? Lalu ditambah lagi karena mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan itu arusnya sangat deras, sangat lebar, maka tentu bagi setiap orang yang melewatinya akan hanyut, akan mati. Nah, di sini kita melihat bahwa jangankan mereka bisa menyeberang sampai menduduki dan melawan penduduk Yerikho, melewati sungai Yordan saja mereka sudah KO. Artinya mungkin kalau mereka memaksa, Bapak Ibu, setengah dari mereka akan mati hanyut. Atau karena untuk menyelamatkan diri mereka dari sungai arus yang deras, yang pasti Bapak Ibu akan menjadi taruhan nyawa bagi mereka, sudah pasti akan melepaskan seluruh beban-beban mereka, bahkan pakaian, bahkan makanan yang mereka bawa, bahkan senjata yang mereka bawa untuk melawan penduduk Yerikho, pasti akan dibuang. Maka mereka pasti akan merasa, wah, kita kalah, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Maka pada saat ini firman Tuhan melalui Yosua, ia menguatkan hati penduduk atau orang Israel yang menyeberangi, yang berperang untuk melawan kota Yerikho. Di Yosua 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, dan dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Farisi, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari hadapan kamu. Artinya dari depan kamu. Bapak Ibu, ini firman Tuhan benar-benar menguatkan kembali hati orang Israel. Memang kalau kita melihat dari sudut pandang manusia tadi, bahwa mereka sudah bimbang, mereka sudah khawatir, mereka sudah tidak sanggup lagi
Dan akhirnya mereka pasrah atau tidak mau maju, ya, melawan penduduk Yerikho. Tetapi Bapak Ibu, apa perkataan Yosua ini saat dia sedang memimpin orang-orang Israel yang sedang patah semangat karena sedang mengandalkan diri mereka, sedang mengandalkan pikiran mereka? Tentu kalah, tentu KO. Tetapi dia datang berkata, dari hal inilah akan kamu ketahui. Nah, di sini ketika Yosua berkata dari hal inilah akan kamu ketahui, dia mengingatkan bahwa kamu mengingat, kamu mengetahui pribadimu, kamu mengetahui siapa kamu. Maka kamu pasti memang tidak akan bisa menang, tidak akan bisa mengalahkan penduduk Yerikho yang gagah perkasa itu dengan kekuatanmu sendiri, dengan akal kita sendiri, bahkan dengan apa yang kita punya sekarang. Tidak bisa. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dia juga berkata bahwa sekalipun kamu memang sadar tidak mampu untuk mengalahkan kota Yerikho, dan ia memberi ketegasan, namun akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup. Maksudnya apa? Allah yang hidup artinya dia menyatakan bahwa ada Allah yang tidak kamu bisa lihat lewat matamu, tetapi benar-benar ada, benar-benar nyata. Dia hidup bersama dengan engkau, bersama dengan tentara, bersama dengan barisan-barisan prajurit. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Allah yang hidup bukan berarti kita harus melihat dia baru kita katakan dia ada. Kita harus mengerti bahwa Allah kita adalah roh. Maka kita tahu bahwa Allah itu ada di dekat kita, bersama kita. Kenapa? Karena Allah itu hidup. Lalu dia melanjutkan Bapak Ibu, Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu. Maksudnya bahwa Allah yang hidup, dia sedang bersama dengan kamu sekarang. Artinya Allah yang hidup yang bersama dengan kamu tidak mungkin dia tidak akan melakukan sesuatu di mana ia tahu persis kelemahanmu, kekuatanmu yang lemah, dan engkau pasti bimbang. Maka di saat ini Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa Allah itu peduli, Allah itu mengerti, Allah itu tahu batas kemampuanmu. Maka karena itu Allah yang hidup tadi akan bersama dengan engkau. Ini luar biasa. Setelah itu dia melanjutkan bahwa Allah yang bersama di tengah-tengah kamu Bapak Ibu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan. Loh, jadi Allah yang hidup itu sedang bersama dengan kita, akan dihalaunya orang Kanaan, orang Yerikho yang ada di depan itu. Di sini kita bisa membaca ada 7 kota di sini. Sementara orang Israel hanya satu bangsa, bangsa Israel. Sementara musuh mereka ada 7 kota. Wah, bagaimana bisa menghancurkan kota yang ke-7 itu? Kalau hanya dengan kekuatan mereka. Di sini kita melihat kalau Allah yang bersama dengan bangsa Israel, maka Allah itu jika ia sanggup menghalau orang Kanaan yang 7 kota itu, berarti dia itu adalah Allah berkuasa,
Allah Maha Kuasa. Wah, luar biasa. Ya. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Yang percaya bahwa Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah Allah yang hidup dan Ia selalu bersama kita, dan yang bersama dengan kita itu adalah Allah yang benar-benar Maha Kuasa. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup. Jadi kita harus yakin bahwa pertama, Allah kita, Allah yang hidup. Kenapa kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki sekarang adalah Yesus yang hidup? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia hidup. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Lalu di Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Wah, luar biasa. Yesus sendiri mengakuinya. Di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, jelas bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia adalah hidup. Sementara orang Israel tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Namun kalau Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup, aku kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup," maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah kita, yaitu Allah yang hidup. Dengan demikian, jika Yesus Kristus adalah Allah yang hidup bagi kita, maka kita tidak perlu takut akan masalah kehidupan di dunia ini dan masalah kehidupan di masa yang akan datang. Maksudnya di masa yang kekal. Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi ketika kita mengakui dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang kita imani selama ini adalah Allah yang hidup, maka kita diberikan kekuatan baru untuk tidak takut menjalani hidup selama hidup di dunia dan memiliki pengharapan yang pasti tidak akan mati, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Yang kedua adalah Allah yang hidup itu sedang bersama dengan kita. Dari mana kita tahu? Ketika Yosua berkata, "Dan ada di tengah-tengah kamu." Artinya Allah sungguh-sungguh sedang ada bersama dengan kita. Yesus juga berkata demikian. Di Yohanes 17 ayat 12. "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka." Jadi Yesus Kristus berkata sendiri bahwa selama aku bersama mereka. Jelas bahwa Yesus yang kita percayai, yang kita imani sedang bersama-sama dengan kita. Sejak kapan bersama kita Yesus itu? Sejak kita mengambil keputusan bahwa Yesus adalah Tuhanku, juru selamatku, dan kita menaruh hati bahwa Dia adalah Tuhan bagi kita.
saat kita mengalami hidup baru, meninggalkan kehidupan yang lama, maka kita memulai hidup baru. Di saat itu Yesus bersama membuat kita mampu menjalani kehidupan baru itu. Di saat itulah Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Dan dia sedang memelihara kita. Ini luar biasa. Kalau dia sedang memelihara kita, dia memelihara kita saat ini, saat hidup di dunia. Dan tentu ia akan memelihara kita untuk mampu menjaga iman kita terus hidup di dalam dia, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam atau terus dewasa seperti Kristus Tuhan, untuk serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, maka kita tidak perlu takut bahwa kita merasa bahwa Allah tidak peduli, Allah tidak bersama dengan kita. Bapak Ibu, seorang yang bernama Charney melakukan kesalahan fatal kepada rajanya yang bernama Napoleon. Akibatnya, karena rajanya Napoleon jengkel kepadanya, ia memasukkan Charney itu ke dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kesendirian Charney ini di dalam penjara dan di dalam keputusasaannya, dia mengambil batu yang ada di dalam penjaranya itu, lalu dia corek-corek di dinding. Apa yang dia corek? Dia corek di dinding. Ya. Tidak ada satu orang pun yang peduli. Saking sudah pasrah dia dan sudah lagi tidak ada pengharapan baginya. Lalu suatu ketika Bapak Ibu, di lantainya itu tumbuh suatu benih, satu benih. Artinya tunas dari satu benih yang kecil sekali. Dan Charney ini, dia merawat. Setiap Charney ini mendapatkan jatah makan dan minum, dia selalu menyisikan air untuk benih yang sedang bertunas itu. Dan lama kemudian dengan hati-hati dia rawat dan terus dia memberikan air, maka tanaman tadi tumbuh dengan baik dan akhirnya tanaman ini menghasilkan bunga yang berwarna biru dan sangat indah. Dan begitu Charney ini sangat memelihara dengan penuh kasih sayang. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, di samping penjaranya itu ada anak yang diizinkan selalu menjenguk orang tuanya. Nah, anak kecil ini dia sangat heran dan terkesan kepada Charney yang melihat begitu ia sayang sekali memelihara bunga tersebut. Sampai berita itu didengar oleh permaisuri Josephine di kerajaan itu. Dan akhirnya Josephine berkata demikian, ya, orang yang begitu telaten dan penuh kasih sayang memelihara bunga tidak mungkin orang jahat. Wow. Dan karena dia sangat terkesan kepada Charney ini, dia membujuk kaisar supaya Charney dibebaskan. Dari sinilah ia melihat bahwa Allah itu peduli. Tidak lama setelah itu, Charney tadi dia ambil batu dan dia hapus coretan yang pertama dan dia tulis di atas coretan itu, Allah peduli.
Artinya Allah selama ini, sewaktu dia dalam penjara, sedang bersama-sama dengan dia, sedang mengerti kesepiannya, sedang mengerti keputusasaannya. Begitu banyak kita yang mengalami kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, ketidakpengharapan, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Tapi sesungguhnya bagi kamu, bagi kita yang percaya Yesus, telah berjanji, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Ini sangat peduli Allah bagi kita. Yang ketiga adalah Allah yang bersama dengan kita itu adalah Allah yang berkuasa. Dari mana kita tahu? Ketika Yosua berkata, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Kalau Allah sanggup menghalau atau menghancurkan, mengalahkan musuh-musuh orang Israel tanpa senjata mereka, bukankah Allah itu maha kuasa? Maka dengan demikian, Yesus Kristus yang mengatakan dirinya hidup, yang telah berjanji bersama dengan kita, adalah berkuasa, maha kuasa, mengatasi segala persoalan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Maka apakah kita perlu ragukan hidup ini kita menjalaninya tanpa Tuhan? Atau kita harus berbangga bahwa ternyata Yesus yang saya percaya selama ini adalah berkuasa menolong saya mengatasi segala persoalan. Yesus berkata, Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka jelas Yesus Kristus yang Bapa imani adalah maha kuasa dari segala-galanya, di surga dan di bumi. Apalagi hanya soal-soal masalah duniawi yang membuat kita kecewa, putus asa, tidak pengharapan. Wah, apakah kita membuat Yesus tidak berkuasa untuk mengatasi persoalan ini? Ketika Daud ini menggembalakan domba-dombanya di hutan, itu kita membaca bahwa setiap ada binatang yang ingin menerkam, yang ingin memakan domba-dombanya, apa saja, pasti binatang yang buas, yang ganas, yang sulit ditaklukkan oleh siapapun, termasuk manusia. Harimau, beruang adalah binatang yang sangat buas. Manusia akan dimakannya. Tetapi Daud tidak pernah kalah, tidak pernah takut. Justru dia memiliki kuasa, kekuatan untuk membunuh setiap harimau yang ingin menerkam dan memakan domba-dombanya. Dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Sungguh itu bukan dari dia. Keberanian itu bukan dari dirinya. Dia itu berbadan kecil. Tetapi itu adalah kuasa yang sedang bersama-sama dengan Daud itu. Yaitu kuasa Allahnya yang dia percayai. Nah, ketika Goliat sedang menantang barisan daripada orang Israel dan menghina Allah orang Israel, bahwa tidak ada yang bisa sanggup mengalahkannya. Bahkan Allah orang Israel sekalipun. Di sini kita melihat semua prajurit Saul pada waktu itu. Karena Saul yang sedang memimpin.
Karena Saul adalah rajanya pada waktu itu. Semua takut, tidak ada yang bisa sanggup menantang Goliat. Karena dia menantang satu-satu. Jadi siapa yang kalah, dia menyerah. Tetapi ketika ayah daripada Daud, Isai, menyuruh Daud ini untuk mengantar makanan kepada abang-abangnya di medan peperangan. Dan dia melihat dan mendengar apa yang diperlakukan Goliat kepada orang Israel. Dan dia merasa sangat terdorong, merasa sangat ingin mau menyatakan bahwa ada kekuatan, ada kuasa yang sanggup mengalahkan Goliat yang sangat perkasa itu. Goliat itu Bapak Ibu bukan seperti kita sekarang. Bukan seperti, tidak ada bandingnya dibanding dengan penduduk Israel pada waktu itu. Badannya besar, ya, terlatih sebagai prajurit, pedangnya saja sangat besar. Satu orang saja yang membawa begitu besar. Tapi bagi dia itu hanya suatu ayunan yang gampang dia mainkan kemana saja. Maka itulah sebabnya orang Israel takut. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika Daud mendengar pelecehan daripada Goliat itu terhadap Allah Israel dan orang Israel, dia berkata, ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Di ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Siapakah yang mendorong Daud sangat berani maju melawan Goliat? Bukan karena kekuatannya, tetapi pengalamannya yang dia rasakan ketika dia menghajar, melawan binatang buas dengan kuasa dan kekuatan Allah. Maka kekuatan Allah itulah yang ada di dalam dirinya itu mendorong dia, memastikan dalam hatinya bahwa kuasa Allah sanggup menjatuhkan Goliat itu. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan kita? Yakinkah Bapak Ibu bahwa Allah yang sedang bersama-sama dan yang sedang Bapak Ibu imani itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa? Maka biarlah kepercayaan Bapak Ibu itu yang mendorong Bapak Ibu untuk tidak takut menjalani hidup, menyelesaikan persoalan. Karena bukan Bapak Ibu sendiri yang menyelesaikannya, tetapi Yesus Kristus yang berjanji tadi bersama dengan Bapak Ibu. Dan yang jelas, Dia adalah Maha Kuasa. Jangan buat Yesus kurang kuasanya jika kita mengatakan bahwa kita tidak sanggup mengatasi setiap persoalan di dalam rumah tangga, dalam perekonomian, dalam uang sekolah anak-anak,
di dalam menjalani dan menghidupi iman kita. Yesus itu maha kuasa menolong Bapak Ibu saat menaruh kepercayaanmu kepada Tuhanmu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita di renungan kita ini? Yaitu orang yang percaya atau kita yang telah percaya harus mengimani dan harus bangga bahwa Yesus yang kita percayai selama ini adalah hidup. Allah yang hidup. Dan dia selalu bersama dengan kita. Dan dia adalah Allah Maha Kuasa. Maka kita sangat bangga, sangat bahagia. Dan itulah yang akan mendorong Bapak Ibu terus hidup menjalani kehidupan sebagai umat yang percaya kepada Yesus setelah mendengar renungan ini. Semoga Bapak Ibu diberkati, teruslah semangat dan teruslah pegang kebenaran firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu terus kuat. Salam.